Vietnam berniat menimba ilmu di Korea Selatan sebelum hadapi timnas Indonesia. Betapa takjubnya legenda Malaysia melihat timnas Indonesia, tak ragu lagi mengakui kekuatan Indonesia. Media Jepang, timnas Indonesia tim kuat yang tak terduga. Vietnam berniat menimba ilmu di Korea Selatan sebelum hadapi timnas Indonesia. Skuad Vietnam dikabarkan bakal menjalani pemusatan latihan (TC) di Korea Selatan sebelum tampil di ASEAN Cup 2024 dan menghadapi timnas Indonesia. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan bakal dimulai pada bulan Desember mendatang. Ajang ini diikuti 10 negara yang dibagi menjadi 2 grup. Grup A dihuni oleh Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Grup B ditempati oleh timnas Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Vietnam sendiri berniat melakukan persiapan sebaik mungkin sebelum bersaing dengan timnas Indonesia. Salah satu agenda yang dimiliki yakni menggelar TC di Korea Selatan. Pemimpin VFF, Tin Pong, menjelaskan bahwa TC tersebut merupakan bentuk dukungan dari federasi kepada timnas Vietnam. Ia berharap dukungan yang diberikan bisa membuat timnas Vietnam dapat bersaing di ASEAN Cup 2024. Rencana tersebut telah kami sepakati dengan pelatih Kim Sang Sik dan staf kepelatihan timnas Vietnam. ASEAN Cup 2024 akan sulit, tapi kami pikir jika tim Vietnam mempersiapkan diri dengan baik, memiliki kekuatan yang cukup, dan para pemain memberikan yang terbaik maka tim akan bermain bagus. VFF akan menciptakan kondisi maksimal bagi tim Vietnam untuk berlatih dan bertanding, ujarnya, dilansir dari Soha. Lebih lanjut, Soha mengabarkan bahwa skuad timnas Vietnam akan berangkat ke Korea Selatan pada 2 November. Namun, TC tersebut ternyata hanya berlangsung singkat yakni 10 hari. Waktu yang ada akan dimanfaatkan untuk menentukan skuad yang dibawa ke ASEAN Cup 2024. Sesuai rencana, timnas Vietnam akan berkumpul dan berangkat pada 2 November. Pelatih Kim Sang Sik memiliki waktu sekitar 10 hari untuk memilih daftar dan mempersiapkan kerangka utama sebelum memasuki turnamen, tulis Soha. Betapa takjubnya legenda Malaysia melihat timnas Indonesia, tak ragu lagi mengakui kekuatan Indonesia. Striker legenda timnas Malaysia sudah tak malu lagi melontarkan kekagumannya terhadap timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mengingat rivalitas ketat antara timnas Indonesia dan Malaysia, terkadang membuat para supporter saling mengadu gengsi. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sedang fokus melakoni 2 laga kandang menjamu Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Pasukan Shin Tae-yong misi mendapatkan poin penuh demi menjaga asa menuju ke Piala Dunia 2026. Dalam klasemen sementara Grup C, pasukan Shin Tae-yong berada di peringkat kelima dengan mengoleksi 3 poin, hasil dari 3 kali imbang kontra Arab Saudi 1-1, Australia 0-0, Bahrain 2-2, dan kalah 1 kali melawan Cina 2-1. Di samping itu, pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berhasil mencatatkan kemenangan fantastis atas tim paling disegani di Asia Tenggara yakni Vietnam. Anak-anak asuh Shin Tae-yong setelah berhasil menundukkan musuh bebuyutannya, Vietnam dalam 2 laga. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam yang saat itu masih diasuh oleh Philippe Troussier 1-0 di GBK, kemudian 3-0 di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Kemudian pada laga leg kedua, timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 atas Vietnam dalam pertandingan tandang ke Stadion Mai Dinh, Hanoi, Selasa 26 Maret malam waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, di tengah euforia kegemilangan timnas Indonesia bersama pemain keturunan, juga mendapat sorotan legenda timnas Malaysia, Safee Sali. Safee Sali mengakui permainan solid dan impresif dari timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong yang jauh lebih berkembang.
Saya harus mengakui timnas Indonesia memainkan permainan yang sangat mengesankan, ungkap Safee Sali dalam wawancara dikutip Free Kick Timnas. Mereka menunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Saya terkesan dengan kecepatan, keterampilan, dan kerja sama tim yang mereka tunjukkan malam itu, tuturnya. Safee Sali sudah bukan nama yang asing di dunia sepak bola tanah air, karena pernah berkarir di Indonesia bersama Pelita Jaya hingga Arema Kronus. Ia merupakan striker tajam kebanggaan Malaysia, membela Harimau Malaya sejak tahun 2006 hingga 2017. Salah satu momen yang tidak pernah terlupakan adalah saat Safee Sali menjadi aktor penting di balik keberhasilan Harimau Malaya menjuarai Piala AFF 2010. Sayang timnas Indonesia saat itu kalah di babak final dari Malaysia dengan agregat 2-4. Sehingga membuat skuad yang diasuh oleh Alfred Riedel gagal mempersembahkan gelar juara. Sebelumnya, mantan pemain Johor DT itu sempat menjadi trending lantaran dinilai merendahkan timnas Indonesia. Legenda asal Malaysia itu menyebut bahwa Indonesia tidak akan lolos ke semifinal Piala AFF 2021 dengan materi pemain muda. Nyatanya timnas Indonesia berhasil lolos ke semifinal Piala AFF sebagai juara grup F dengan menorehkan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara saat timnas Malaysia gagal lolos ke 4 besar usai hanya finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup B dengan 6 poin. Media Jepang, timnas Indonesia tim kuat yang tak terduga. Salah satu media Jepang menyebut timnas Indonesia sebagai kesebelasan yang tak terduga di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena skuadnya sangat menjanjikan. Secara mengejutkan, Indonesia yang bukan tim berperingkat 100 besar FIFA lolos ke putaran ketiga kualifikasi. Sudah begitu, di putaran ketiga, Indonesia menahan Arab Saudi dan Australia. Dari semua kontestan grup C, hanya Jepang yang belum dihadapi Indonesia. Pertandingan Indonesia versus Jepang baru akan berlangsung di Jakarta pada 15 November 2024. Jepang diminta waspada. 3 kali imbang dan sekali kalah menunjukkan Indonesia punya potensi mengejutkan. Apalagi pertandingan ini akan berlangsung di kandang Indonesia. Indonesia yang berada di peringkat 130 peringkat FIFA diumumkan pada 24 Oktober dan dipandang sebagai kandidat terbawah, menunjukkan upaya yang tidak terduga, tulis Soccer Hihyo. Selama dalam asuhan Shin Tae-yong, tulis media tersebut, Indonesia berkembang pesat. Dari awalnya tim berperingkat 170-an kini sudah menembus 130-an dalam 4 tahun. Indonesia juga lolos babak grup Piala Asia 2023-2024. Ini pencapaian yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Media tersebut menulis bahwa saat ini kekuatan Indonesia adalah yang terbaik dari yang pernah ada sebelumnya. Skuad Indonesia tidak pernah semenjanjikan saat ini di pentas internasional. Waspadalah terhadap tim Indonesia terkuat yang pernah ada, tulis Toshiyuki Osumi, jurnalis yang menulis kolom analisis untuk Soccer Hihyo dan terbit pada Selasa 28 Oktober tersebut. Beberapa faktor kunci sukses Indonesia ini tak lepas dari kebijakan PSSI melakukan naturalisasi pemain. Pemain seperti Jai Itzes, Rafael Struijk, dan Justin Hubner dianggap jadi kekuatan. Oleh karena itu timnas Jepang diminta hati-hati saat tandang ke Jakarta. Mereka diingatkan jangan sampai kehilangan poin apalagi kalah dari timnas Indonesia.